Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kajian kebahasaan morfologi yang beranggotakan Cici Octaviani Istana, Sarah Anida Putri, Aulia Nur Azkia, Bagus Febriana. Selanjutnya, pembacaan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bagus. Baik, saya Bagus Febriana akan memaparkan materi yang pertama yaitu tentang morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kata dan pembentukan kata. Oleh sebab itu, morfologi lebih banyak mengacu pada analisis unsur-unsur pembentuk kata. Fokus kajian ilmu ini antara lain morfem. Kata dan proses morfologi itu sendiri terdiri atas pengimbuhan, pengulangan, pemendekatan, dan pemajemukan. Dalam kata bahasa tradisional, tidak mengenal adanya konsep maupun morfem. Sebab morfem bukan merupakan satuan dari sintaksis, dan tidak semua morfem memiliki makna semacam filosofis. Pada awal abad ke-20, morfem diperkenalkan oleh kaum strukturalis. Di samping itu, untuk menentukan bahwa sebuah satuan bentuk merupakan morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam bentuk lain. Bila satuan bentuk tersebut dapat hadir secara berulang dan punya makna sama, bentuk tersebut merupakan morfem. Morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk proses pembentukan kata dan perubahan makna kata. Morfologi tidak lepas dari yang namanya morfem dan kata. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Sedangkan kata menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI adalah elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Definisi tersebut dapat diartikan sebagai leksem, yaitu kata yang bisa menjadi entry sebuah kamus. Di samping itu, untuk menentukan bahwa sebuah satuan bentuk merupakan morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam bentuk lain. Bila satuan bentuk tersebut dapat hadir secara berulang dan punya makna yang sama, bentuk tersebut merupakan morfem. Charles F. Hochschild, tokoh linguistik Amerika, memberikan definisi dan metode penemuan morfem dengan cara yang lebih sederhana. Hochschild memberikan definisi morfem sebagai berikut. Morphemes are the smallest individually meaningful element in the entirety of language. Hochschild, halaman 123. Terjemahannya, morfem adalah unsur-unsur yang terkecil yang masing-masing mempunyai makna dan tutur sebuah bahasa. Selanjutnya, beliau memberikan cara yang mudah untuk menemukan sebuah morfem dan dalam tutur sebuah bahasa. Kita ambil kalimat bahasa Indonesia, pemuda-pemuda yang jangkung belum berkesempatan mandi. Langkah yang ditempuh oleh Hockett ialah mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah bentuk-bentuk dalam tutur di atas dapat dipisahkan atas bentuk-bentuk yang lebih kecil dan bentuk-bentuk itu dapat dikemukakan kembali dalam tutur yang lain dengan makna lebih kurang sama atau mirip sama? Jawaban kita ya. Maka itulah morfem-morfem. Dengan demikian, kalimat di atas terdiri atas morfem-morfem 1. Pe, 2. Muda, 3. Ulangan, 4. Yang, 5. Jangkung, 6. Belum, 7. Ber, 8. Sempat, 9. Kean, 10. Mandi. Selanjutnya. Oh, udah itu tuh udah kebaca.
Baiklah, selanjutnya yaitu tentang morfologi menurut para ahli. Yang pertama ada Samsuri, 1988. Mendefinisikan morfologi sebagai cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk-bentuk kata. Yang kedua ada Sudarto, 1992. Menjelaskan bahwa proses morfologi merupakan proses pengubahan kata dengan cara yang teratur atas keteraturan cara pengubahan dengan alat yang sama, menimbulkan komponen maknawi baru pada kata hasil pengubahan. Kata baru dihasilkan bersifat polimorfemis. Proses morfologi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Samsuri, 1988, mendefinisikan proses morfologis sebagai cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain. Proses morfologi tentu berlaku pada setiap bahasa. Pada bahasa Jawa, proses pembentukan kata terdiri atas 3 proses, yaitu proses afiksasi, proses pengulangan, dan proses pemajemukan. Yang kedua adalah dari Sudarto, 1992, menjelaskan bahwa proses morfologi merupakan proses pengubahan kata dengan cara yang teratur atau keteraturan, cara pengubahan dengan alat yang sama, menimbulkan komponen maknawi baru pada kata hasil pengubahan. Kata baru yang dihasilkan bersifat polimorfemis. Yang ketiga adalah Ramran, 1987. Menyatakan bahwa proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Morfologi menurut para ahli. Mulyana, 2007, menyatakan bahwa istilah morfologi diturunkan dari bahasa Inggris morphology, artinya cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal. Dulu, ilmu ini lebih dikenal dengan sebutan pormemic, yaitu studi tentang morfem. Namun, seiring dengan perkembangan dan dinamika bahasa, istilah yang kemudian lebih populer adalah morfologi. Dan selanjutnya adalah ada Verhaar, 1996. Menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satu gramatikal. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. B. Proses morfologi. Krida Laksana menyebutkan proses morfologi sebagai proses yang mengubah laksem menjadi kata. Proses morfologis menurut Krida Laksana antara lain derivasi, zero, afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, dan derivasi balik. Kamlan menyebutkan proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan sebuah bentuk dasarnya. Proses morfemis merupakan proses pembentukan kata bermorfem, jamak baik deviratif maupun inflektif. Proses ini disebut morfemis karena proses ini bermakna dan berfungsi sebagai pelengkap makna leksikal yang dimiliki oleh sebuah bentuk dasar. Proses morfemis ini disebut juga proses morfologis. Pada umumnya, proses morfemis dibedakan atas proses morfemis afiksasi, yaitu proses yang paling umum dalam bahasa. Proses afiksasi
terjadi apabila sebuah morfem dibutuhkan atau diletakkan pada sebuah morfem bebas. Afiksasi merupakan suatu aturan satuan gramatik terikat yang di dalam suatu bentuk kata yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan lain untuk membentuk kata baru. Contoh, Budi bersepeda di daerah kerajaan. Berdasarkan pada posisi morfem tersebut, proses afiksasi dapat dibedakan atas pembubuhan depan seperti per, di, ke, me. Pembubuhan tengah seperti dan e. Pembubuhan akhir seperti kan, i, an, wan. Pembubuhan terbagi seperti ke, an, per, an, ber, an, ke, i. Ketahui. Proses morfemis, pergantian atau perubahan internal, proses pergantian kadang disebut pula dengan perubahan dahlil. Sebuah morfem dasar bebas dapat mengalami perubahan dalam tubuhnya sendiri. Dengan pergantian adanya salah satu unsur morfem, baik konsonan, vokal, maupun ciri suprasegmental. Pergantian ini membawa perubahan atau fungsi, makna, dan atau kelas atas bentuk dasar. Di dalam bahasa Indonesia, proses ini dikenal pula sebagai contoh yang tidak begitu produktif. Biasanya kata-kata serapan. 1. Afiksasi. Krida Laksana menyebutkan afiksasi adalah suatu proses yang mengubah leksemen jadi sebuah kata yang kompleks. Ada 7 jenis afiks yang disebutkan oleh Krida Laksana, yaitu prefiks, infiks, sufiks, simulfiks, konfiks, kombinasi afiks, dan suprafiks. Pengertian lain mengenai afiksasi yaitu proses pembubuhan afiks pada suatu satuan bentuk tunggal maupun kompleks yang bertujuan untuk membentuk kata. 2. Reduplikasi. Krida Laksana menjelaskan mengenai reduplikasi yaitu proses dan hasil pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis atau gramatikal. Sedangkan Ramlan menjelaskan reduplikasi adalah pengulangan satu agramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem ataupun tidak dengan variasi fonem. 3. Komposisi. Komposisi menurut Muhlis, komposisi adalah peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Berdasarkan konstruksi kelas, katanya, Muhlis mengklarifikasi ke dalam 9 kelompok, antara lain kata benda-benda, KB, KB, kata benda, kata kerja, KB, kata benda, kata kerja, kata sifat, KB, KS, kata kerja, kata sifat, KK, KS, kata kerja, kata benda, KK, KB, kata sifat, kata benda, KS, KB, kata sifat, kata kerja, KS, KJ, dan kata sifat, KS, KS. Fungsi proses pembubuhan afiks, pengulangan, dan pemajemukan. 1. Pembubuhan afiks. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami pengimbuhan afiksasi. Imbuhan atau afiksasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Bentuk dasar dalam proses afiksasi sering pula disebut morfem bebas. Dengan demikian, kata berimbuhan merupakan gabungan antara morfem bebas dan morfem terikat. Morfem ialah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Morfem terbagi dalam 2 jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem yang dapat berdiri sendiri disebut morfem bebas. Contohnya tali, itu, dan putus. Putus jika dibagi menjadi u dan tus. Bagian-bagiannya itu tidak disebut morfem karena tidak mempunyai makna. Morfem terikat merupakan morfem yang penggunaannya dalam kalimat selalu memerlukan kehadiran morfem lain.
Morfem ini tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, me dan kan. Kedua morfem ini selalu muncul bersama-sama morfem lain. Contohnya membaca, tuliskan, memutuskan. Sebelum bergabung dengan baca, tulis, dan putus, morfem itu tidak memiliki makna. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Sarah Anida. Oke, selanjutnya tentang jenis-jenis imbuhan. 1. Berdasarkan letaknya. Ditinjau dari letak atau posisinya, imbuhan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks atau awalan adalah imbuhan yang diikat di depan bentuk kata dasar. Contohnya, me, ber, di, ter, pen, per, se, ke, maha. Contoh dalam katanya, menyapu, bertanya, diajar, terjadi, penerus, pertiga, setiap, ketua, maha agung. Selanjutnya, infiks atau sisipan adalah imbuhan yang dikaitkan di tengah bentuk dasar. Contohnya, al, er. Untuk contoh katanya, geletar, gemetar, gerigi. Selanjutnya, sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang dikatakan di belakang bentuk dasar. Contohnya, kan, an, i, nya, wan. Contoh katanya, padamkan, makanan, tandai, agaknya, wartawan. Konfiks adalah imbuhan yang dilekatkan di depan belakang bentuk dasar secara bersamaan. Contohnya, kean, penan, peran, beran, se-nya. Contoh katanya, keamanan, persatuan, penuaan, bersamaan, dan selamanya. Selanjutnya, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, imbuhan dapat dibedakan atas afiksasi dan afiks serapan. Contoh, amoral, prasejarah. Untuk contoh katanya, yaitu amoral, prasejarah, adidaya, antar kota, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Ketiga, berdasarkan fungsinya. Imbuhan dapat mengubah bentuk kata, misalnya dari kata kerja menjadi kata benda, atau sebaliknya dari kata benda menjadi kata kerja. Untuk membentuk kata benda, contoh katanya penyapu, pelaut pertama, ketua nasionalisme, dan sebagainya. Untuk membentuk kata kerja, seperti melaut, berlayar, perbudak, terlihat, diminum, bawakan, dan sebagainya. Untuk membentuk kata sifat, seperti manusiawi, duniawi, ilmiah, produktif, agamis. Untuk membentuk kata keterangan, yaitu agaknya, habis-habisan, seindah-indahnya. Untuk contoh membentuk kata bilangan, 10 ke 2. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan makna. Menurut maknanya, imbuhan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, bermakna pelaku, bidang pekerjaan. Imbuhan pembentukan seperti pembaca, pendengar, penyair. Untuk bermakna alat, jenis imbuhannya contohnya pemotong, penggerak, penggaris. Untuk bermakna tempat, jenisnya an, contohnya pangkalan. Untuk bermakna perbuatan, jenisnya en. Dan contoh katanya membaca, menjual, menembak. Untuk bermakna keadaan, jenisnya men. Dan untuk contohnya menurun, menanjak, membisu. Selanjutnya, bermakna mempunyai sifat. Jenisnya contohnya pemalu, pemaaf, penyantun. Selanjutnya, bermakna jumlah. Jenisnya se, dan contohnya selembaran, seribuan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada penggunaan imbuhan
ada penggunaan imbuhan. Yang pertama, men. Awalan men memiliki variasi bentuk, yakni me, mem, men, meng, men, dan menge. Variasi itu bergantung pada fonem awal dari bentuk dasar yang didekatinya. Awalan men memiliki makna sebagai berikut. Pertama, melakukan perbuatan. Contohnya, mengambil, menjual, mencari, menilai, dan merawat. Kedua, melakukan perbuatan dengan alat. Contoh, mengail, menyabit, dan mencangkul. Selanjutnya, menjadi atau dalam keadaan. Contohnya, menurun, meluap, meninggi. Membuat kesan seolah-olah, contohnya membisu, mengalah. Selanjutnya, menuju ke, contoh mendarat, menepi. Selanjutnya, mencari, contoh mendamar, merotan. Selanjutnya, yang kedua, ada penggunaan awalan ber. Nah, di sini ber mempunyai kaidah sebagai berikut. Apabila diikuti bentuk dasar yang berhuruf awal atau yang suku kata awalnya berakhiran dengan maka awalan ber berubah menjadi be. Contoh, bertemu dengan kata rantai menjadi berantai. Bertemu dengan kata kerja menjadi bekerja. Apabila bertemu dengan kata ajar, berubah menjadi bel. Contoh, bertemu dengan kata ajar menjadi belajar. Apabila diikuti kata dasar selain yang disebut di atas, tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh, bertemu dengan balik, menghasilkan berbalik. Bertemu dengan dandan, menghasilkan kata berdandan. Awalan bermakna sebagai berikut. Yang pertama, lakukan perbuatan. Contohnya, bernyanyi, berbaur, dan berdandan. Untuk awalan selanjutnya, yaitu mempunyai. Contoh, beratap, berhasil, beruang, berambut. Selanjutnya, memakai, menggunakan, atau mengendarai. Contohnya, berbaju, bersepeda, bersepatu. Selanjutnya, untuk awalan mengeluarkan. Contoh, bertelur, berbau, berair, berkata. Selanjutnya, berada dalam keadaan, beramai-ramai, bergegas, menyatakan sifat atau sikap mental, berbaik hati, berbahagia, berhati-hati. Terakhir, menyatakan ukuran jumlah, contohnya bertahun-tahun, bermeter-meter, berdua. Selanjutnya, untuk penggunaan imbuhan yang ketiga yaitu di. Awalan di bermakna suatu perbuatan pasif sebagai kebalikan dari awalan men yang bermakna aktif. Contoh, di jika digabungkan dengan kata baca, maka menghasilkan kata dibaca. Selanjutnya, di jika bertemu dengan kata ambil, maka menghasilkan kata diambil. Dan contoh ketiga, jika di bertemu dengan kata jual, maka contohnya menghasilkan dijual. Untuk yang keempat, yaitu ter. Seperti halnya ber, awalan ter pun memiliki beberapa variasi, yaitu ter dan te. Dan tel. Apabila diikuti bentuk dasar yang berfonem awal maka ter berubah menjadi te. Contoh, ter bertemu dengan kata rasa, maka menghasilkan kata terasa. Awalan ter menjadi tel hanya pada beberapa kata tertentu yang jumlahnya sangat terbatas. Contoh, ter bertemu dengan anjur, maka menghasilkan kata terlanjur. Selain dari yang sudah dijelaskan, maka awalan ter tidak mengalami perubahan. Seperti contoh ter bertemu dengan kata ambil, maka menghasilkan kata terambil. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu pen. Awal pen berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Awalan ini memiliki variasi seperti halnya yang berlaku pada pen, peng, peny, dan penge. Awalan pen mengandung makna sebagai berikut yang melakukan perbuatan. Contoh, penulis, pembaca, pembicara, pendengar. Untuk yang termasuk ke dalam bidang pekerjaan, contohnya petinju, pedagang, pengeruk. Yang termasuk ke dalam alat, contoh penggaris, penggeruk. Untuk awalan pen yang memiliki sifat, contoh pemalu, pemaaf.
Untuk awalan pen dengan penyebab, contoh pemanis, pemutih. Selanjutnya, yang keenam, per. Awalan ini pun memiliki variasi bentuk, yakni per dan pe. Variasi pe terbentuk apabila awalan tersebut diletakkan pada kata dasar yang berfonem awal a. Contoh, perkan. Jika ditambahkan dengan kata timbang, maka menghasilkan kata pertimbangkan. Untuk selanjutnya yang ketujuh, yaitu se. Awalan se berasal dari sa, sama dengan esa, yang berarti satu. Untuk dalam se ini, yang pertama berarti satu. Contohnya, sebuah, sebatang, seorang, seekor, sebutir. Yang kedua, berarti seluruh atau seisi. Contoh, sedesa, serumah, sekampung, senegeri. Untuk yang berarti bersama-sama, contoh, sepermainan, seperjuangan. Untuk yang se termasuk sama dengan, contoh, setinggi, sama dengan gunung, sekuat sama dengan gajah, dan sebodoh sama dengan kedelai. Selanjutnya, untuk menyatakan waktu, contoh, sesudah, setibanya, sepemakaman sirih. Yang kedelapan, ke. Ke, pemakaian awalan ke tidaklah produktif, bermakna tingkat atau kumpulan. Contohnya seperti ke-1, ke-2, ke-3, ke-10. Adapun ke yang termasuk ke dalam ke di. Contohnya ketua, kehendak, dan kekasih. Selanjutnya, yang ke-9. Awalan-awalan hasil serapan. Beberapa awalan hasil serapan dari bahasa asing atau daerah adalah sebagai berikut. A yang berarti tidak atau tanpa. Contoh, amoral, asusila, ateis. Yang kedua, adi yang berarti hebat. Contohnya, adiknya, adik kuasa, adidaya. Selanjutnya yang ke-10, al, dan em. Ketiga jenis imbuhan itu disebut sisipan, menyatakan intensitas frekuentatif. Contohnya seperti gemetar, gemuruh, gemeretak, dan gemericik. Selain menyatakan intensitas, bisa dikatakan mempunyai sifat seperti yang disebut pada kata dasarnya. Contoh, gelembung, temurun, gemilang, telunjuk. Yang ke-11, ada kan dan i. Akhiran kan dan i sama-sama berfungsi membentuk pokok kata. Contoh seperti bacakan, belikan, hindari, dan ajari. Untuk selanjutnya yang ke-12 yaitu an. Nah, di sini akhiran an bermakna untuk menyatakan tempat. Misal, pangkalan, kubangan. Bermakna untuk menyatakan alat, contohnya seperti ayunan dan timbangan. Selanjutnya, untuk yang ke-13, yaitu nya. Dalam pemakaiannya dibedakan menjadi dua macam, seperti klitika, pengganti orang ketiga tunggal, yang berarti pemilik. Contohnya seperti rumahnya, bukunya, kacamatanya. Adapun sebagai akhiran, contohnya ramainya, tinggainya, dinginnya, enaknya, tenggelamnya. Yang ke-14, akhiran-akhiran hasil serapan. Beberapa akhir serapan dari bahasa asing, yaitu yang pertama, man, wan, dan wati. Akhiran ini merupakan contoh imbuhan serapan. Maka contohnya seperti ilmuwan, negarawan, usahawan, watawati, rupawan, budiman. Yang kedua, i, iyah, wi, is, dan if. Akhiran ini berfungsi membentuk kata sifat. Contohnya, insani, alamiah, agamis, manusiawi, dan produktif. Untuk yang ketiga, isme dan isasi. Mulainya pemakaian kedua akhiran ini sangat terbatas pada kata-kata tertentu, seperti liberalisme dan westernisasi. Namun, dalam negara Indonesia sudah memakai beberapa kata, seperti komunisme, animisme, liberalisme, asasi, dan labelisasi.
Selanjutnya yang keempat yaitu logi. Akhiran ini bermakna ilmu yang berhubungan dengan kata dasarnya. Contoh, sosiologi, biologi. Dan selanjutnya untuk akhiran or, berfungsi untuk menyatakan pelaku pada kata dasarnya. Contoh, moderator dan proklamator. Selanjutnya yang ke-15, men-kan dan di-kan. Konfiks men-kan memiliki variasi sebagaimana yang dimiliki awalan men. Variasi itu adalah men-kan, 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 meng-kan, dan menge-kan. Contoh dari kata ini atau konfiks ini adalah para petugas menyemprotkan air pada bangunan yang terbakar itu. Maka kata yang termasuk konfiks ini yaitu menyemprotkan. Karena variasinya men-kan. Selanjutnya yang ke-16, memperi dan diperi. Konfiks ini berfungsi membentuk kata kerja. Contohnya, memperbaiki, diperbaharui, dan memperlucuti. Selanjutnya yang ke-17, ke-an. Konfiks ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, membentuk kata benda. Contoh, keamanan, keindahan, kemanusiaan. Yang kedua, membentuk kata kerja. Contoh, kehujanan, ketinggalan. Selanjutnya yang ke-18, per-an. Konfiks ini memiliki variasi yang hampir serupa dengan yang dimiliki awal pen. Maka, variasinya termasuk pen-an, peny-an, peng-an, penge-an. Contoh, penanaman atau pendidikan. 19. Per-an. Konfiks per-an memiliki beberapa variasi yang serupa dengan awal per, yakni per-an dan pe-an. Variasi ini tergantung pada fonem awal dari kata yang dibubuhinya. Maka, contoh dari ini seperti perjanjian, pelajaran, dan pekerjaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aul. Adapun yang ke-20 adapun kata imbuhan ber-an. Konfiks ini bermakna sebagai berikut. Menyatakan banyak pelaku, contohnya berdatangan, berjatuhan, berlarian. Perbuatan yang diulang-ulang, contohnya bergulingan. Hubungan antar pihak, contohnya persamaan, persebelahan, berseberangan. Pekerjaan timbal balik, resiprok, contohnya bersalaman, bersahutan, dan berbalasan. Dan yang ke-21, adapun kata imbuhan berkan. Konfiks memiliki makna sebagai berikut. Sebagai penguat dan dapat pula berarti memiliki atau memakai. Contohnya berdasarkan, berlengkapkan, bersenjatakan, beribukan, dan bersendikan. Contohnya berdasarkan, bersedikan ringkasan dari akan, contohnya diharapkan, berimpitan. Sebagai pemanis, contohnya bertaburkan, dan bersendikan. Adapun yang ke-22, kata berimbuhan se-nya, konfiks ini umumnya berkombinasi dengan kata ulang, fungsinya sebagai pembentuk kata keterangan. Contohnya, se-nya bertemu dengan kata ulang, bertemu dengan kata putih, jadi menghasilkan seputih-putihnya. Adapun kata se-nya bertemu dengan kata ulang, bertemu dengan kata banyak, menjadi sebanyak-banyaknya. Konfiks se-nya pada umumnya menyatakan superlatif atau tingkat paling tinggi yang dapat dicapai. Contohnya, seputih-putihnya menjadi paling putih atau seputih mungkin. Sebanyak-banyaknya menjadi paling banyak atau sebanyak mungkin. Adapun penggunaan imbuhan yang baku dan imbuhan yang ambigu. Yang pertama, pengrajin dan perajin. Salah satu contoh penggunaan imbuhan yang menyalahi kaidah adalah kata pengrajin. Kata ini dikatakan menyalahi kaidah karena awalan peng tidak dapat didekatkan pada kata-kata dasar yang diawali fonem atau n dan i. 2. Penglepasan dan pelepasan. Contoh lainnya adalah kata penglepasan seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kata dasar lepas berfonem awal tidak dapat diberi awalan peng, melainkan pe saja. Jadi, menurut kaidah tersebut seharusnya pelepasan. Dan yang ketiga,
mengait dan mengkait. Bentuk mengkait atau kait mengait sekarang ini sangat tinggi kekerapan pemakaiannya. Dan yang keempat, penggunaan imbuhan yang ambigu. Imbuhan yang ambigu adalah imbuhan yang mempunyai maksud tidak jelas sebagai akibat dari kegandaan makna yang terkandung dalam imbuhan itu. Dan adapun kata ulang atau pengulangan. Yang pertama, pengertian kata ulang atau reduplikasi adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Dan yang kedua, jenis-jenis kata ulang dalam bahasa Indonesia. Kata ulang terbagi dalam 4 jenis. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Perulangan seluruh bentuk kata dasar. Yang kedua, perulangan berimbuhan. Yang ketiga, perulangan berimbuhan. Yang keempat, perulangan sebagian. Dan adapun makna kata ulang. Kata ulang memiliki beberapa makna, di antaranya adalah sebagai berikut. Banyak tak tertentu, banyak dan bermacam-macam, menyerupai dan bermacam-macam, agak atau melemahkan sesuatu yang disebut pada kata dasar, intensif, kualitatif, dan intensitas kuantitatif, maka kolektif dan kesalingan. Dan selanjutnya, adapun pengertian kata majemuk. Pengertian kata majemuk adalah gabungan kata atau lebih yang membentuk makna baru. Kata majemuk berbeda dengan gabungan-gabungan kata lainnya, misalnya frase atau kalimat yang masih menunjukkan makna dan setiap unsurnya. Dalam kata majemuk, makna dari unsur-unsurnya itu melebur ke dalam satu makna yang baru. Dan adapun ciri-ciri kata majemuk berdasarkan pengertian di atas. Dalam dirumuskan ciri-ciri kata majemuk sebagai berikut. Yang pertama, dibentuk 2 kata atau lebih. Yang kedua, gabungan kata itu membentuk makna baru yang berbeda dengan makna dari setiap unsurnya. Yang ketiga, kata majemuk umumnya dibentuk oleh kata dasar. Dan yang keempat, untuk kata majemuk tidak dapat dipisahkan dengan kata lain. Dan yang kelima, kata majemuk tidak bisa diubah-ubah susunannya. Dan yang terakhir, jika kata majemuk mendapat pengimbuhan atau pengulangan. Dan berikutnya, adapun jenis-jenis kata majemuk. Yang pertama, berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya ataupun susunannya, kata majemuk dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pola DM. Kata majemuk jenis ini dibentuk oleh unsur pusat dan unsur penjelas. Unsur pusatnya disebut dengan diterangkan D, dan unsur penjelasnya disebut dengan menerangkan M. Dan yang kedua, adapun pola MD. Hampir sama dengan kata majemuk, pola MD, yakni sama-sama dibentuk oleh unsur pusat dan unsur penjelas. Hanya saja dalam kata majemuk jenis ini, unsur penjelas M mendahului unsur inti M, unsur inti D. Dan yang ketiga, pola sejajar koordinatif. Dalam kata majemuk jenis ini tidak ada unsur inti ataupun penerang. Unsur-unsurnya memiliki hubungan yang sejajar. Bisa pula dikatakan bahwa unsur-unsurnya itu inti semua atau penjelas semua. Lanjutannya, yang kedua berdasarkan jenisnya. Kata majemuk merupakan gabungan dari berbagai jenis kata. Namun demikian apabila kata-kata sudah bergabung, yang terbentuk adalah satu jenis kata. Jenis suatu kata majemuk ditentukan makna yang dikandungnya, yaitu kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Kesimpulan dari materi ini yaitu morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kata dan pembentukan kata.
Oleh sebab itu, morfologi lebih banyak mengacu pada analisis unsur-unsur pembentukan kata. Fokus kajian ilmu ini antara lain morfem, kata dan proses morfologis itu sendiri yang terdiri atas pengimbuhan, pengulangan, pemendekan, dan pemajemukan. Berimbuhan adalah kata yang telah mengalami pengimbuhan afiksasi. Imbuhan atau afiksasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Pengulangan, reduplikasi adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Kata majemuk berbeda dengan gabungan-gabungan kata lainnya, misalnya frase atau kalimat, yang masih menunjukkan makna dan setiap unsurnya. Analisis morfologi terhadap bahasa Indonesia dan Nusantara akan memberikan manfaat baik bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan bangsa atau generasi sebagai pengajaran kebahasaan, baik morfologi ataupun proses morfologi. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.